pagi, shalom semua, salam damai jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan setiap jemaat. Pagi hari ini kita bersyukur juga meskipun dalam tempo PKP ini kita ada kesempatan untuk beribadah. Meskipun ibadah online, tapi kita tetap mengadakan ibadah seperti biasa. Saya harap semua jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah ini di mana saja berada, baik di rumah ataupun di mana-mana. Jadi bagi pihak Majelis Gereja suka mengingatkan semua jemaat supaya mematuhi SOP yang ditetapkan untuk membendung penularan COVID-19 dan juga untuk memutuskan rangkaian COVID-19 yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita di dalam pengakuan iman orang Kristen dan juga doa pembukaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Pertama dalam pengakuan iman orang Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dia naik ke surga, duduk pula di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup atau yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapa yang di surga, Bapa surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini Bapa, kami bersyukur ya Bapa, karena kami ada kesempatan ini untuk dapat bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga belajar kebenaran firman-Mu. Apa yang di surga, sebelum kami mau memulakan acara ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami datang pada Engkau Tuhan, bagi semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapa, kami datang pada Engkau Tuhan, kami merendahkan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, dan segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami juga memohon ampun Tuhan, andainya kami bersalah terhadap teman-teman dan saudara-saudara kami Tuhan, karena kami juga mengampuni mereka. Bapa di surga, pada pagi hari ini Bapa, bagi semua hamba-hamba melayani Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam diri kami masing-masing ini Tuhan, supaya kami dapat membawa jemaat ini Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu kami dalam nama Yesus Kristus, kami tolak, kami hancurkan. Kami mohon hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, berkarya di dalam hati kami masing-masing pada pagi hari ini Bapa. Apa yang di surga, pada pagi hari ini kami juga mengingatkan saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh badan Bapa oleh karena sakit penyakit Bapa, apapun sakit penyakit mereka Bapa, dimanapun mereka berada, baik yang di rumah sakit, baik yang di rumah masing-masing yang Bapa, kami doakan Tuhan supaya Engkau melawati mereka, jamah mereka Tuhan, apapun penyakit mereka Bapa, sembuhkan mereka Bapa. Bapa yang di surga, bagi mereka juga yang di dalam masa kekecewaan, keputusasaan Bapa, ada masalah pergumulan ya Bapa, kami mohon Tuhan supaya Engkau juga melepaskan mereka daripada apapun pergumulan dalam hidup mereka Tuhan Bapa. Kami mohon supaya Engkau
Memberkati kamu semua Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan yang baik Tuhan. Begitu juga dengan berkat-berkat jasmani dan rohani Bapa. Apa yang di surga, terima kasih Bapa. Terpuji oleh Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga berkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Berkati mereka dengan berkat-berkat jasmani, rohani Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Bapa kami dikuatkan, disegarkan iman rohani kami Tuhan lewat acara ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Oke, seterusnya saya akan sambung dengan sedikit pengumuman sidang pada pagi hari ini. Jadi pertama sekali ialah pelayanan mimbar minggu hadapan. Pengkhotbah pada minggu hadapan ialah Pastor Thomas sendiri. Doa pembukaan ialah Deacon Jacob. Pengumuman Deacon Nasramlah. Bacaan ayat oleh Deacon Duncan dan juga Leslie. Pimpin pujian Grace. Tim music, tim Imus. Backup singers Susaria dan Petres. Pemain rebana kita pada minggu hadapan ialah kumpulan 2. Kemudian pengendali LCD adalah seperti biasa Alpius, Roni dan Anderson. Kebersihan oleh Hosana dan Ezra. Kemudian jamuan ringan pada masa ini tidak ada. Dan pendoa syafaat kita ialah Pastor Thomas. Kemudian kita punya pemberian adalah melalui pemberian online. Kita lihat di bulletin itu ada nomor akun sidang dan kita boleh membuat pembayaran secara online. Kemudian persekutuan doa malam Jumat belum ada karena PKP. Sedikit berita terkini untuk makluman seperti yang kita tahu, buat sementara ini ibadah dalam gereja ini tidak ada. Cuma ibadah online saya dibenarkan dan kalau ikut itu keliling itu hanya 5 orang yang dibenarkan dalam gereja dalam satu masa. Kemudian siapa yang berminat dengan proyek natural farming yang seperti yang diwar-warkan oleh gereja pada masa yang lalu, tawaran masih terbuka. Jadi siapa yang berminat boleh menghubungi Pastor Sidang dan ataupun Deacon Jacob. Kemudian sesiapa yang tergerak hati dan ingin dibaptis boleh berhubung dengan Pastor Sidang ataupun Penatua Jonathan. Kemudian pelayanan apapun pelayanan dalam gereja ini masih terbuka. Jadi siapa yang berminat ataupun tergerak hati boleh mengisi borang yang disediakan. Kemudian fokus doa kita minggu ini ialah kita doakan keadaan negeri Sabah, khususnya daerah Penampang yang terjejas teruk oleh penularan COVID-19 dan PKP pada masa ini. Kemudian kita doakan semua pelayanan terlibat minggu ini, apapun persekutuan yang dibenarkan, seperti kebaktian umum dan kalau ada persekutuan Anda kita doakan. Selain pada itu kita doakan juga pelayanan aktiviti gereja sepanjang tahun 2021 ini. Kita juga doakan semua orang-orang sakit dan warga emas. Dan kita doakan kesatuan agama-agama Kristen seluruh Malaysia. Keadaan ekonomi dan politik di Malaysia agar sentiasa stabil. Kemudian kita punya fokus doa gereja. Kita doakan kepimpinan Pusat ICB Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Kemudian kita doakan ICB Dongongon, Penampang, yaitu kita punya visi dan misi. Kemudian kita doakan keamanan negeri Sabah dan negara Malaysia. Dan kita juga doakan
supaya keganasan dan penculikan yang berlaku di negeri Sabah, kita terhindar daripada segala masalah-masalah keganasan dan penculikan ini. Jadi saya ingat itu sejak pengumuman daripada saya. Dan untuk makluman semua, persekutuan Komsel tidak dibenarkan, tetapi kita sarankan supaya mezbah keluarga diteruskan. Jadi ini sejak cara kita untuk bagaimana kita sentiasa dekat kepada Tuhan. Jadi itu sejak pengumuman dari saya, dan seterusnya kita serahkan kepada tim pujian penyembahan. Sekian dan terima kasih. Shalom para jemaat, tidak kira yang menonton secara online ataupun bagaimana, kita percaya Tuhan sentiasa menyertai kita, amin. Mari kita pada pagi ini, kita naikkan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita bergandengan. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Mari kita sekali lagi jemaat, naikkan lagi ini, hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan kita.
Mari kita jemaat, kita sekali lagi naik, kita puji nama Tuhan. Onsiko ginauku dalam sebuah lagu dusun. Kita naikkan lagu ini. Onsiko ginawaku. Kumaari ya Tuhan, ngawi ko siyananu kumaadahay, osoro ko kasari, royohon kungaranmu, sontok sang ginawaku, iyano ito idang patahakonku, itiko posiyonku. Yesus no. Yesus no ralando katapatan, Yesus no ralando koposiyon, Yesus no gampamasi, gawi tuluntan sana, itiso pemogunan. Royo-royohon ku ngaranu Tuhan, soro-sorohon ku iko siananu, doko tungako Yesus, mantadit kapatayon, minamasi kodahan. Insan pakawagu, ginawaku, kumaadi ya Tuhan, ngawi ko siyananu kumaadahay, osoro ko kasari, royohon kungaranmu, solok sang ginawaku, iyano ito idang patahakonku, itiko posiyonku. Yesus no ralan, Yesus no ralando katapatan, Yesus no ralando koposiyon, Yesus no gapamasi, gawi tulungan sana, itis no pemogunan. Royo-royohon ku ngaranu Tuhan, soro-sorohon ku itu siananu, noko tungako Yesus, mantadi kapatayon, minamasi kodahan. Yesus no ralando katapatan, Yesus no ralando koposiyon, Yesus no gampamasi, gawi tulungan sanay, itis no pemogunan. Royo-royohon ku ngaranu Tuhan, soro-sorohon ku itu siananu, noko tungako Yesus, mantadi kapatayon, minamasi kodahay. Noko tungako Yesus, mantadi kapatayon, minamasi kodahay. Haleluya, haleluya. Royo hodati kinorohingan. Mari jemaat, kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sikap doa. Kita naikkan pujian ini, lebih dalam ku menyembah ya Tuhan.
selamanya. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya ya Tuhan. Kau yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya ya Tuhan. Di hati kami ya Tuhan, Kau jamah setiap pribadi, setiap kami yang melihat Engkau ya Tuhan. Kau lihat, Kau yang begitu kudus di hadapan kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari yang kami lalui. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, jamalah hati kami supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim yaitu multimedia dan kru yang melayani pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi semua jemaat yang saya kasihi, dan
semua jemaat yang siap untuk mendengar yaitu firman Tuhan yang berada di rumah dimanapun saja berada. Karena kasih dan anugerahnya kita ada di sini seperti mana kita ada. Karena kasihnya kita diberi kekuatan yaitu kesehatan, dipersatukan yaitu menyembah, memuji Dia, dan kita mau mendengar suara Tuhan. Pagi hari ini saya membawa kita yaitu belajar yaitu tentang firman Tuhan yang saya petik di dalam Mazmur pasal 81 ayat ulangi lagi, dalam Mazmur pasal 18 ayat 31 berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Saudara, saya memilih tema yaitu firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu janji Tuhan. Saudara, oleh karena iman kita mewarisi janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Dalam ayat ini membicarakan bahwa janji Tuhan itu murni. Artinya bahwa adalah janjinya bukan janji-janji palsu, tetapi janjinya pasti Ia genapi di dalam hidup saudara dan saya. Tidak seperti manusia yang selalu berjanji tetapi mengingkarinya. Namun Tuhan selalu setia kepada janjinya. Pengukuran kepada janjinya sendiri akan menentukan adanya ataupun adanya penghancuran integriti sebagai Tuhan, yaitu Sang Pencipta. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak pernah ingkar. Dia selalu setia dan Ia menepati apa yang dijanjikannya. Di dalam renungan kali ini kita belajar yaitu daripada 8 hal yaitu janji Tuhan untuk saudara dan saya. Yang pertama yaitu janji penyertaan. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Yesaya pasal 7 ayat 14, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Saudara, Kristus disebut Immanuel di dalam Matius pasal 1 ayat 23 dan Yesaya pasal 7 ayat keempat. Artinya Allah menyertai kita. Tuhan Yesus berjanji di dalam Matius pasal 28 ayat 20b, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu
senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi sepanjang hidup kita, yaitu di tahun 2021 ini, saudara dan saya pasti disertai oleh Tuhan sepanjang hidup kita. Inilah janji penyertaan Tuhan Yesus, yaitu kepada saya dan saudara. Yang kedua saudara, yaitu janji perlindungan. Di dalam Kejadian pasal 28 ayat 15e berkata demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau. Saudara, perlindungan Tuhan bagi setiap orang percaya adalah iya dan amin. Ayat ini berlaku buat saudara dan saya dan semua orang yang percaya yang hidup hari ini. Mari saudara percaya dengan sungguh-sungguh, yaitu kepada janji Tuhan bahwa dalam tahun ini kita sentiasa dilindungi dan dilingkupi dengan kuasa, yaitu perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita melewati lembah, yaitu kekelaman, Tuhan akan melindungi kita sehingga kita yaitu melaluinya dengan kemenangan. Yang ketiga saudara, yaitu janji kekuatan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lemah, yang lelah, dan menambah semangat, yaitu kepada yang tidak berdaya. Saudara, dalam perjalanan hidup ini boleh saja kita merasa lelah dan tidak berdaya, namun Tuhan akan memampukan kita, memberikan kepada kita yaitu kekuatan baru dan semangat yang dari Tuhan, sehingga kita mampu yaitu berjalan menyertai yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat saudara, janji yaitu jawaban doa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Kalau saat ini kita belum yaitu mendapat jawaban, maka itu adalah masalah waktu untuk kita mengalami jawaban daripada Tuhan Yesus Kristus. Sabarlah saudara, menanti waktu yaitu Tuhan Yesus menjawab yaitu doa kita. Yang kelima saudara, yaitu janji pemeliharaan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu yaitu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan adalah pemelihara kita dan kita dapat mengandalkan kuasa-Nya. Saat pemeliharaannya yang ajaib, umat Israel dipelihara selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Nabi Elia yaitu dipelihara di tepi sungai Keret melalui burung-burung gagak. Saudara,
yang dikasihi Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk memelihara kita, dan pemeliharaannya ajaib dan luar biasa, yaitu di dalam hidup kita. Yang kelima saudara, yang keenam saudara, janji damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah keadaan dunia yang tidak pasti ataupun keadaan dunia yang tidak menentu, kita selalu akan dipenuhi oleh damai sejahtera, yaitu daripada Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menjalani hidup kita ini dengan sukacita, ketenangan dan damai sejahtera, yaitu daripada Tuhan. Yang ketujuh saudara, yaitu janji kasih. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri, yaitu kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itulah aku melanjutkan kasih setiaku, yaitu kepadamu. Saudara yang diberkati Tuhan, Ia tunjukkan ataupun Yesus menunjukkan dengan kedatangannya sebagai manusia untuk berkorban bagi kita. Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara sampai hari ini dan seterusnya, bahkan selama-lamanya Dia akan menyertai kita. Yang ke-8 saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Tuhan Yesus akan datang, yaitu menjemput saya dan saudara untuk menyelamatkan dan memberikan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah jalanilah setiap hari di sepanjang tahun 2021 ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, karena janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu kepada kita. Ia yang memanggil kita setia, dan Ia setia kepada janji panggilannya kepada kita. Ia menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah setia dan mengasihi Tuhan Yesus, yaitu di dalam kehidupan kita, yaitu di sepanjang umur hidup kita. Saudara, inilah yang janji Tuhan, yaitu kepada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyatakan kepada kami akan janji-janji-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami.
Ajarlah kami Tuhan Yesus, yaitu untuk terus berpegang kepada janji-Mu. Lebih daripada itu, supaya kami setia, yaitu kepadamu, sebagaimana Engkau setia kepada kami. Ajarlah kami Tuhan Yesus, yaitu untuk mengasihi lebih sungguh dibandingkan tahun-tahun yang sudah berlalu sebelumnya. Semakin hari terus semakin Tuhan yaitu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon pimpinan-Mu supaya Engkau menyertai kehidupan kami. Segala aktiviti kami, segala pekerjaan kami mohon Engkau Tuhan Yesus supaya Engkau menyertai kami, supaya Engkau dapat yaitu menepati yaitu janji-janji Tuhan, yaitu kepada setiap yaitu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu di mana firman-Mu akan menyentuh setiap hati kami supaya kami dapat mempraktikkan yaitu kebenaran firman-Mu yaitu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu supaya firman-Mu ini akan hidup di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara pendengar semua, kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut yaitu firman Tuhan itu dengan lambai-lambai tangan, walaupun kita tidak bertepuk lambai saja. Jadi sebelum kita berpisah daripada yaitu acara ini, mari kita sama-sama yaitu berdoa yaitu Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sudah selesai yaitu dalam acara kebaktian online pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan di atas sabda firman-Mu yang kami sama-sama belajar pada hari ini, bahwa Engkau telah berjanji yaitu kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau telah mempersiapkan ataupun Engkau sentiasa menepati janji dan menggenapi yaitu janji-janji Tuhan itu kepada setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh itu Tuhan Yesus, pada hari ini kami sangat bersyukur atas kasih-Mu dan atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah mendapat pengertian dan memahami segala kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu akan kami yaitu sentiasa patuhi, sentiasa kami ikuti, karena Engkau sudah berjanji kepada kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau menjadi perisai kami, Engkau yang sentiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itulah janji Tuhan yaitu kepada kami, dan Engkau juga telah siap untuk mempersiapkan yaitu tempat
tempat yang Engkau persiapkan untuk kami, dan Engkau akan membawa kami yaitu ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Kami sangat bersyukur Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami dapat mengerti dan memahaminya semua, supaya kami dapat mempraktikkan kebenaran firman-Mu itu yaitu di dalam kehidupan kami. Dan melalui firman ini akan mengajar kami, mendidik kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa bersemangat yaitu dan terus menyala-nyala yaitu firman-Mu yaitu di dalam hidup kami, supaya melalui firman-Mu itu akan menepati janji Tuhan yaitu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu di mana sepanjang kami belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu, kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu telah menyentuh setiap hati kami, dan melalui firman-Mu itu mengajar kami, yaitu mendidik kami, yaitu untuk mendekati Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat kami, baik yang berada di rumah, dimanapun mereka berada. Ada di antara jemaat kami yang mengalami jangkitan COVID-19, kami berdoa Tuhan supaya Engkau menjamah mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberi kesembuhan kepada mereka, dan melalui kesembuhan yang Engkau berikan supaya mereka dapat bersaksi tentang kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa khusus bagi anak kepada saudara kami Tony yang mengalami sakit, di mana dokter mengatakan ada pendarahan di dalam perutnya Tuhan. Kami mohon Engkau menjamah dia, yaitu dengan kuasa tangan-Mu, dan melalui jamahan Tuhan supaya anak ini dapat disembuhkan, dan melalui kesembuhan itu supaya mereka dapat memuliakan serta bersaksi tentang kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang kami tidak ketahui dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang lemah, mungkin ada di antara mereka yang sakit Tuhan. Kami doakan mereka supaya Engkau melawati mereka Tuhan, dan melalui lawatan Tuhan kepada mereka, mereka dapat dikuatkan, dihiburkan, yaitu melalui lawatan Tuhan yaitu kepada mereka. Bagi yang bersedih, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka yaitu sampai Maranatha. Kami juga berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Kami doakan setiap mereka supaya mereka punya kerinduan yaitu bersama-sama dengan kami melakukan pelayanan kami di tempat ini dengan sesungguh, dengan segenap hati kami, supaya kami ini dapat Engkau pakai Tuhan, yaitu untuk melayani Engkau. Dan kami juga mau berdoa yaitu persekutuan Wira, persekutuan wanita maupun sekolah minggu, maupun para ibu yang ada anak-anak, mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena pada masa ini kami yaitu dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. Kami mau berdoa khusus bagi setiap kepala rumah tangga, yaitu ibu ataupun bapak kepada keluarga rumah tangga, supaya mereka dapat mengadakan yaitu mizbah keluarga mereka masing-masing untuk mendekati Engkau Tuhan, supaya melalui yaitu mizbah doa ini supaya mereka sentiasa dikuatkan yaitu di dalam iman percaya mereka kepada Engkau. Sewaktu kami menghadapi pandemik ini, banyak kesukaran-kesukaran yang kami alami Tuhan, tetapi kami percaya yaitu melalui mezbah doa kami, Tuhan akan memulihkan yaitu kekuatan kepada kami, memulihkan
supaya kami tidak khawatir, yaitu tentang apa yang berlaku pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sentiasa memperhatikan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, yaitu kepimpinan negara kami Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri kami, dan kami juga berdoa khusus bagi yang di Pertuan Agung, raja-raja, yaitu menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri yang ada di dalam negara kami. Kami doakan mereka Tuhan, supaya mereka mempunyai satu hati, satu pemikiran, yaitu mentadbir negara kami Malaysia ini, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh arena politik yang tidak stabil pada masa ini. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberi mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka dapat menyelesaikan segala isu-isu yang berlaku di dalam negara kami Malaysia ini, dan supaya melalui semua isu ini dapat mereka laksanakan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, yaitu kepada mereka. Dan kami juga doakan supaya melalui kepimpinan mereka, yaitu semua rakyat di dalam negara kami ini, yaitu akan menikmati apa yang mereka lakukan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, khusus bagi negara kami pada hari ini, di mana negara kami mengalami yaitu ancaman ataupun mengalami yaitu bencana alam yang berlaku, yaitu di dalam negara kami beberapa negeri yang dibanjiri oleh air bah. Kami doakan khusus bagi masyarakat dan rakyat yang telah yaitu mengalami musibah ini. Kami doakan mereka Tuhan, beri mereka kesabaran dalam mereka menghadapi yaitu permasalahan dan kesulitan yang mereka alami. Kami juga berdoa khusus bagi kepimpinan negara ataupun negeri masing-masing, supaya mereka prihatin untuk menyelesaikan, untuk membantu yaitu mereka-mereka yang mengalami bencana alam pada masa ini. Kami doakan juga yaitu mereka yang kehilangan saudara karena dihanyuti oleh air bah. Kami doakan mereka Tuhan, beri mereka juga penghiburan, beri juga mereka kekuatan, karena kami tahu Tuhan bahwa segala yang berlaku ini adalah rencana yang Tuhan rencanakan bagi setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi setiap kami. Ampunilah kami daripada segala dosa kami Tuhan. Mungkin dosa yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari, maupun dosa keinginan daging kami, keinginan mata kami, keinginan hawa nafsu kami Tuhan. Ampunilah kami daripada semua dosa-dosa kami, dan melalui pengampunan-Mu supaya kami terlepas dan bebas daripada semua dosa-dosa kami, supaya kami dapat mendekati Engkau, yaitu mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sudah mendengar yaitu kebenaran firman-Mu, yaitu melalui janji Tuhan, supaya kami semua diberkati yaitu dengan kebenaran firman-Mu, dan melalui firman ini akan hidup di dalam setiap pribadi kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur semua di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Oke, sampai di sini saja acara kita. Jumpa minggu akan datang. Haleluya.
satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita sekali lagi jemaat naikkan lagu ini hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan kita. Unsiko ginawaku, kumaari ya Tuhan, ngawi ko siyananu kumaadahay, osoro ko kasari, royohon kungaranu, sontok sang ginawaku, iyano iko lidang patahantonku, itiko posiyonku. Yesus no ralando katapatan, Yesus no ralando ko posiyon, Yesus no gampamasi, ngawi tulun tansaran, itiso ko mogunan. Royo-royohon ku ngaranu Tuhan, soro-sorohon ku iko siananu, dapotung ako Yesus, mancabit kapatayon, minamasi ko dahan.
sampo kawagu Ikaw ginawaku kumaadi ya Tuhan nawi ko siyangan mo kumaadahan kosoro ko kasari royohon ko ngarangu Sumok sa ginawaku iyano ito dapat tahakon ko itiko posyon ko Yesus noralan Yesus noralando katapatan Yesus noralando ko posyon Yesus no gapamasi gawi tulong konsanan itis lang pamaguna royo-royohon ku ngaranu Tuhan soro-sorohon ku itu siananmu noko tunako Yesus banta di kapakayon dinamasi ko jahan Yesus noralando katapatan Yesus noralando ko posyon Yesus no gapamasi gawi tulong konsanay itis ang pamaguna royo-royohon ku ngaramu Tuhan soro-sorohon ku itu siananmu noko tunako Yesus banta di kapakayon dinamasi ko jahay noko tunako Yesus banta di kapakayon dinamasi